Cuplikan hasil pertandingan Real Madrid versus Atletico Madrid. There's so many things that I keep in my mind. My friends keep me out and it hurts every time. With all the emotions I built up inside, oh why can't I? Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight, 'cause there will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Oh, 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 oh. There will be a time. Sitting lonely in my room again, acting like I'm innocent. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile. Bek Real Madrid yang sedang dalam masa pemulihan terakhir dari cedera. Real Madrid telah mengalami banyak kemunduran sepanjang musim ini. Kapal asuhan Carlo Ancelotti telah berlayar dengan mantap, namun hal itu tidak mengecilkan satupun rintangan yang harus dihadapi Los Blancos, terutama dari segi kebugaran. Salah satu pukulan pertama dan mungkin yang paling signifikan terjadi di matchday 1 ketika Eder Militao terjatuh karena cedera dan kesakitan parah. Tes selanjutnya menunjukkan robekan ACL total dan pemain tersebut absen hampir sepanjang musim. Sudah lebih dari 6 bulan sejak pemain Brazil itu absen karena cedera dan menjalani operasi. Perjalanan kembali ke kebugaran bukanlah hal yang mudah bagi pemain muda ini, namun hal itu tidak menghentikannya untuk memberikan performa 100% dan melakukan pemulihan dini. Menurut laporan Carlos Rodriguez, kerja keras Militao membuahkan hasil. Bek tengah tersebut kini berada dalam tahap akhir pemulihannya meski ia masih bekerja sendiri. Dia akan segera kembali berlatih bersama skuad sebagai pembaruan besar-besaran. Tentu saja hal ini menjadi perhatian bagi manajemen Real Madrid yang memilih untuk tidak merekrut bek tengah baru pada musim dingin ini. Dengan kembalinya Militao dalam waktu dekat, mereka tidak akan lagi kekurangan sumber daya di lini belakang. Pada bulan Juni, Real Madrid akan memperkuat beberapa posisi di lapangan. Prioritas tim adalah penyerang tengah dan bek kiri, meskipun sebagian besar dana mereka juga akan dialokasikan untuk posisi bek tengah. Los Blancos melihat Militao menjadi satu-satunya bek tengah yang layak untuk jangka panjang dan sedang mencari profil untuk bermitra bersama pemain Brazil itu. Godaan uang gak ngaruh, Fede Valverde ogah pindah ke Liga Arab Saudi. Federico Valverde menegaskan komitmennya untuk membela Real Madrid. Dia tidak tergiur pindah ke Liga Arab Saudi meski ditawari gaji fantastis sekalipun. Tahun 2023 lalu memang menjadi tahun menarik bagi dunia sepak bola. Terjadi eksodus besar-besaran pemain dari Eropa ke Liga Arab Saudi. Awalnya, langkah Cristiano Ronaldo bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023 jadi pemicu. Setelah itu ada banyak pemain top yang pindah ke sana, bahkan mereka yang masih bermain di usia produktif seperti Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, dan lainnya. Mereka mendapatkan gaji yang jauh lebih besar di Saudi. Eksodus pemain pun mungkin masih terus berlanjut tahun ini, karena itulah muncul gosip yang membawa nama Federico Valverde, gelandang muda Real Madrid. Pesona Liga Arab Saudi memang menarik, persaingan terbukti ada di tingkat tinggi. Paling tidak ada 4 klub top yang diisi oleh pemain-pemain terbaik. Wajar jika pemain di Liga Eropa tertarik pindah. Mereka bisa mendapatkan lebih banyak uang untuk modal masa pensiun nanti, namun Valverde punya pandangan berbeda. Saat ini sungguh mustahil bagi saya untuk pindah ke Liga Saudi, tidak mungkin. 10 juta, 20 juta, 30 juta gaji tidak akan mengubah hidup saya, ujar Valverde. Saya berada di Real Madrid, klub terbaik di dunia, saya cinta kehidupan saya di Madrid, keluarga saya pun begitu, begitulah, pungkasnya. Real Madrid telah mengambil langkah pertama untuk menandatangani target 86 juta pound sterling.
Alphonso Davies, target transfer Manchester City, telah melakukan kontak dengan Real Madrid karena ketidakpastian mengenai masa depan pemain Kanada itu di Bayern Munich semakin meningkat. Menurut jurnalis Graham Bailey, Pep Guardiola ingin mengontrak Davies dari Bayern Munich karena ia berharap bisa mendapatkan bek kiri alami untuk timnya. Florian Plettenberg kini mengabarkan bahwa Real Madrid telah bergerak cepat untuk melakukan kontak dengan Davies untuk memboyongnya ke Santiago Bernabeu. Agen pemain internasional Kanada itu dikabarkan terus berhubungan dengan raksasa Spanyol yang bahkan dilaporkan mendesak bek tersebut untuk tidak menandatangani kontrak baru dengan Bayern Munich. Kontrak Davies saat ini di Allianz Arena akan berakhir pada Juni 2025 dan negosiasi kesepakatan baru terhenti bahkan tanpa keterlibatan Real Madrid. Masa depannya di juara Jerman masih belum pasti. Laporan Plettenberg menambahkan bahwa bek kiri tersebut saat ini senang berada di Jerman, tetapi kepindahan dari klub pada musim panas tidak dapat dikesampingkan. Musim ini Davies sudah mencatatkan 23 penampilan untuk Bayern Munich dan menyumbangkan 3 assist. Man City harus bergerak cepat atau mereka beresiko kehilangan bek berusia 23 tahun itu ke raksasa La Liga Real Madrid. Bek kiri alami adalah apa yang telah dirindukan oleh klub Premier League selama beberapa waktu, meskipun Pep Guardiola telah berhasil memainkan bek-bek yang buruk di posisi itu dan mereka melakukannya dengan cukup baik. Will someone look for me if I disappear? Real Madrid sedang mengerjakan kesepakatan Mbappe, kata Fabrizio Romano. Ini adalah kisah transfer abadi yang sepertinya tidak akan pernah hilang dan keinginan Kylian Mbappe untuk pindah ke Real Madrid kembali menjadi agenda lagi. Selama bertahun-tahun Los Blancos telah memantau pemenang Piala Dunia asal Prancis tersebut dan meskipun ada kemungkinan besar ia akan bergabung dengan tim papan atas Spanyol di masa lalu, kesepakatan itu tidak pernah terwujud. Mbappe memasuki beberapa bulan terakhir dari kontraknya saat ini dengan Paris Saint-Germain dan meskipun uang yang masuk akal masih akan diperolehnya untuk pindah ke Santiago Bernabeu pada musim panas, hal itu masih belum bisa dipastikan. Itu selalu sama pada Mbappe kawan ketika dia memutuskan masa depannya. Kami akan memberitahu orang-orang. Kami telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengomentari rumor tetapi tidak terjadi apa-apa. Mbappe ingin meluangkan waktu bersama ibu dan pengacaranya untuk mengambil keputusan terbaik. Real Madrid masih mengerjakannya di belakang layar tetapi yang pasti mereka tidak akan menunggu selamanya seperti yang terjadi 2 tahun lalu. Jadi penentuan waktu juga akan menjadi hal yang penting. Mari kita lihat apa yang akan terjadi karena PSG akan tetap bersikeras untuk memperpanjang kontrak, kata Fabrizio Romano dalam daily briefing eksklusifnya untuk Cut Offside. Jelas mengapa kedua Real tetap tertarik pada sang striker dan mengapa PSG ingin mempertahankannya. Dari sudut pandang klub, ia memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan trofi lebih besar yang tersedia jika ia pindah ke Real Madrid.